Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk menjelaskan secara singkat problematika anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Jumlah anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di Indonesia. Jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun. Ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam kurung Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan AAU bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tunagrahita berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya. Dalam kurung anak normal. Dalam pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Anak tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal. Selanjutnya ada materi pembahasan. Yang pertama, pengertian tunagrahita. Yang kedua, jenis dan karakteristik dari tunagrahita. Yang ketiga, faktor penyebab tunagrahita. Dan yang keempat, penanganan dan pendidikan yang diberikan untuk tunagrahita. Pengertian tunagrahita. Anak tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal. Menurut American Association on Mental Deficiency, mendefinisikan tunagrahita sebagai suatu kelainan yang fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya, anak-anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam adaptive behavior atau penyesuaian perilaku. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Istilah lain untuk tunagrahita adalah sebutan untuk anak dengan hendaya atau penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. Tunagrahita mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Jadi, dapat disimpulkan pengertian tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Jenis dan karakteristik dari tunagrahita. Karakteristik anak tunagrahita secara umum menurut James D. Page tahun 1995 dicirikan dalam hal kecerdasan, sosial, fungsi mental, dorongan, dan emosi, serta kepribadian dan kemampuan organisasi. Yang pertama, intelektual. Tingkat kecerdasan selalu di bawah rata-rata anak yang berusia sama. Perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Lalu segi sosial. Kemampuan bidang sosial anak tunagrahita mengalami kelambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan anak yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin diri, sehingga tidak mampu bersosialisasi. Yang ketiga, ciri pada fungsi mental lainnya. Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang mampu menghadapi tugas. Yang keempat, ciri dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan ketunagrahitannya masing-masing. Yang kelima, ciri kemampuan dalam bahasa. Kemampuan bahasa sangat terbatas, terutama pada perbendaharaan kata abstrak. Yang keenam, ciri kemampuan dalam bidang akademis. Sulit mencapai bidang akademis membaca dan kemampuan menghitung yang problematis.
tetapi dapat dilatih dalam kemampuan dasar menghitung umum. Yang ketujuh, ciri kepribadian dan kemampuan organisasi. Dari berbagai penelitian oleh Leahy, Bala, dan Ziegler, disebutkan bahwa terkait kepribadian anak tunagrahita umumnya tidak memiliki kepercayaan diri, tidak mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya sehingga lebih banyak bergantung pada pihak luar atau external locus of control. Karakteristik anak tunagrahita yang berdasarkan berat ringannya, kelainan yaitu 1A. Mampu didik. Mampu didik merupakan istilah pendidikan yang digunakan untuk mengelompokkan tunagrahita ringan. Mereka masih mampu mempunyai kemampuan untuk dididik dalam bidang akademik yang sederhana atau dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Lalu selanjutnya adalah mampu latih. Tunagrahita mampu latih secara fisik sering memiliki atau disertai dengan kelainan fisik baik sensori maupun motoris. Bahkan hampir semua anak yang memiliki kelainan dengan tipe klinik masuk pada kelompok mampu latih, sehingga sangat mudah untuk mendeteksi anak mampu latih karena penampilan fisiknya atau kesan lahiriah berbeda dengan anak normal yang sebaya. Lalu perlu rawat. Anak perlu rawat adalah klasifikasi anak tunagrahita yang paling berat. Jika pada istilah kedokteran disebut dengan idiot, anak perlu rawat memiliki kapasitas intelijensi di bawah 25 dan sudah tidak mampu dilatih keterampilan apapun. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik tunagrahita berdasarkan IQ. Ada 4 poin tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita berdasarkan IQ. Yang pertama ada mild, yaitu rentang IQ 55-70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan anak seusianya. Yang kedua ada moderate, yaitu rentang IQ 40-55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar. Yang ketiga ada severe, yaitu rentang IQ 25-40. Pada rentang ini anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Yang keempat ada profound, yaitu rentang IQ di bawah 25. Pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hydrocephalus dan mongolisme. Faktor penyebab tunagrahita. 1. Faktor keturunan. Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuk dapat berupa inversi atau kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melihatnya kromosom. Delesi, kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan sel tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel duplikasi, yaitu kromosom tidak berhasil memisahkan diri sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah satu sel lainnya. Translokasi, yaitu adanya kromosom yang patah dan patahnya menempel pada kromosom lain. P. Kelainan gen. Kelainan ini terjadi pada waktu imunisasi, tidak selamanya tampak dari luar namun tetap dalam tingkat genotip. 2. Gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. 3. Infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. 4. Trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. 5. Masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hipoksia, yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan napas pendek. 6. Faktor lingkungan. Telah banyak penelitian yang digunakan untuk pembuktian hal ini. Salah satunya adalah penemuan Patton and Holloway Mengunsong 2012 bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Penanganan dan pendidikan yang diberikan untuk tunagrahita.
Penanganan yang dilakukan untuk ABK khusus tunagrahita 1. Penyuluhan generik, yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. 2. Diagnostik prenatal, yaitu usaha memeriksakan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini ada tidaknya kelainan pada janin. 3. Imunisasi, dapat dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. 4. Tes darah, dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. 5. Melalui program keluarga berencana, pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera baik fisik dan psikis. 6. Tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan bila ada kelahiran dengan resiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen, adanya trauma pada masa prenatal. 7. Sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. 8. Pemeliharaan kesehatan, terutama pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan gizi dan vitamin serta menghindari radiasi. 9. Intervensi dini dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Selanjutnya yaitu pendidikan yang dibutuhkan oleh tunagrahita. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Anak tunagrahita sebagaimana manusia lainnya bahwa mereka dapat dididik dan mendidik. Anak tunagrahita ringan mendidik diri sendiri dalam hal-hal sederhana, misalnya cara makan, minum, bahkan dapat belajar hingga tingkat SD. Dan anak tunagrahita sedang, berat, dan sangat berat dapat dididik dengan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, misalnya menggulung benang. Yang kedua, perlunya pencapaian kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Landasan ini meliputi landasan agama dan pri kemanusiaan yang mengakui bahwa tiap insan wajib bertakwa kepada Tuhan dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga yaitu cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Cara memenuhinya meliputi persamaan hak dengan anak normal. Perbedaan individual harus didasarkan pada karakteristik kebutuhan anak secara khusus. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan pada anak tunagrahita. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan anak tunagrahita rendah, bertujuan agar anak dapat mengurus dan membina diri serta bergaul di masyarakat. Yang kedua, pendidikan anak tunagrahita sedang, yaitu bertujuan agar anak dapat mengurus diri seperti makan, minum, dan dapat bergaul dengan anggota keluarga juga tetangga. Yang terakhir, pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat, bertujuan agar anak dapat mengurus diri secara sederhana seperti memberi tanda atau kata-kata ketika menginginkan sesuatu seperti makan ataupun buang air. Oke, dapat disimpulkan bahwa mendidik anak tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang tidaklah mudah. Guru memiliki beberapa kendala dalam mendidik dan membimbing anak tunagrahita dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor kendala yang terjadi dapat mempengaruhi proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Kendala yang dialami guru yaitu fasilitas yang belum memadai untuk membantu mendukung proses pembelajaran. Masih adanya alat-alat atau perlengkapan yang masih kurang dan rusak. Ini yang membuat ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Jumlah guru yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang cukup banyak, sehingga sulit untuk menambah kelas lagi. Sulitnya menerapkan kurikulum kepada anak tunagrahita karena kondisi fisik yang kurang memadai, kondisi fisik dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata anak normal. Bergabungnya anak tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang dalam satu ruangan. Ini yang menyebabkan sulitnya guru mendidik anak tunagrahita karena kemampuan berpikir yang berbeda, sehingga guru mendapatkan kendala saat mendidik dan membimbing mereka. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.